Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggul ini jebol saat hujan deras melanda Jakarta Kamis pekan lalu. Dalam tinjauannya, Pramono langsung memerintahkan agar tanggul yang roboh segera diperbaiki agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Ia menyampaikan Pemprov Jakarta akan memikirkan solusi jangka panjang untuk menanggulangi masalah tanggul jebol ini. Pramono juga memastikan akan membangun waduk baru di Kelurahan Jati Padang sebagai solusi permanen mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan di tempat ini, di Jati Padang, maka saya tadi sudah diskusi dengan Pak Wali dan Kepala Sumber Daya Air dan juga Kepala Dinas Sumber Daya Air dan juga dengan Pak Asisten Pembangunan. Ada dua yang akan kita lakukan. Yang pertama dalam jangka pendek, tanggul yang roboh kita perbaiki. Kurang lebih berapa meter? 40 meter. Supaya apa yang selama ini sudah dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat akan kembali lagi. Tetapi dalam jangka menengah panjang, karena daerah ini adalah daerah catchment area dan ini juga salah satu muara dari Kali Krukut ya, maka harus ditangani secara menengah panjang. Nanti kami akan rumuskan apa yang akan dilakukan untuk itu. Kurang lebih di sini ada area 7 hektar. Dan area yang 7 hektar itu bisa menjadi catchment area sekaligus menjadi rumah susun dan juga tempat rekreasi seperti yang tadi kita lakukan untuk acara yang pertama, sehingga dengan demikian penanganannya betul-betul dilakukan bukan hanya secara parsial tetapi secara menyeluruh. Tetapi untuk jangka pendek, sekali lagi yang 40 meter tanggul saya minta untuk segera diperbaiki. Tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol hingga air meluap dan merendam rumah warga. Sementara sejak tahun 2017, Tanggul Baswedan diketahui sudah 2 kali jebol. Namun banjir kali ini menjadi yang terparah hingga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah rumah warga di sekitaran Tanggul Baswedan di Jati Padang, Jakarta Selatan terendam banjir akibat tanggul jebol. Diketahui tanggul yang dibangun sejak tahun 2017 ini dibangun ketika kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Tanggul Baswedan menjadi penyelamat warga dari langganan banjir yang kerap melanda sebelum akhirnya jebol akibat intensitas hujan yang tinggi dan derasnya arus air pada Kamis lalu. Warga mengaku penamaan Tanggul Baswedan disematkan di masa kepemimpinannya lantaran Anies Baswedan kerap membantu warga agar tidak ada permukiman warga yang terendam banjir. Nama Tanggul Baswedan diberikan langsung dari warga sebagai bentuk apresiasi atas perhatian yang diberikan Pemprov saat itu. Pak Anies kejabat waktu gubernur itu jebol. Nah, tahun berapa ya Pak Anies ya? Kira 7 tahun yang lalu jadi gubernur ya? Iya, 2017 bikinlah tanggul ini. Maka dinamakan Tanggul Baswedan. Nah, seiringnya berjalan waktu ya kan, karena hujan, mungkin dia nggak kuat bawahnya udah keropos, debit airnya tumpah ya kan. Nah, jebol-jebol itu sekitar setengah 4 atau jam 4 kurang lebih. Jadi itu blok, ya saya persis banget di bibir kali kan dari Mas. Oke, bisa dilihat kan? Nah itu area yang paling gede ke saya. Jadi udah kayak banjir bandang lah ibaratnya. Awalnya ya ke Pak Anies Pak. Yang Pak Anies dinamakan, yang dia bikin proyeknya dia ya kan. Dari sono sampai panjang sana sampai ke Pak RT tuh. Ya beliau yang namain Tanggul Baswedan deh. Jadi biar ada ibaratnya ada kemungkinan ada kenang-kenangan lah selama dia menjabat gitu. Meski kini Tanggul Baswedan jebol, warga berharap pemerintah kota Jakarta Selatan kembali membangun tanggul yang lebih kokoh agar rumah warga tidak kembali terendam banjir. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Raga Firdaus, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Bakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri.
Api berhasil dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam ringan. Petugas Pamapta dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan pada mobil. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Api dengan cepat melalap 4 rumah warga di Jalan Balai Rakyat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Titik api yang berada di gang sempit dan padat penduduk membuat api cepat merambat. Petugas damkar pun harus susah payah berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Diduga kebakaran akibat penghuni rumah meninggalkan kompor saat tengah memasak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 10 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Abdul Wahid datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan yang ikut terjaring OTT oleh KPK. Timnas Indonesia U17 akan mengawali laga Piala Dunia U17 2025 Grup H dengan melawan wakil Afrika Zambia U17. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Halo pemirsa, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tangkap tangan melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Sementara itu, berjuang di Piala Dunia bagi Timnas U17 bukan hanya angkat. Prestasi akan terwujud asalkan Garuda Muda bermain solid. Soliditas juga terlihat dari pembangunan stasiun Tanah Abang. Wajah baru, fasilitas baru makin nyaman membuat Presiden Prabowo senang. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan Pasar Lama SGC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api dan asap hitam nampak membumbung tinggi hingga mengakibatkan pedagang yang tengah beraktivitas menjadi panik. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat merembet dan melalap lapak-lapak pedagang. Petugas damkar segera datang ke lokasi dan berusaha memadamkan agar api tidak meluas.